pimpinan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, hadirin semua yang hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada akhirnya kita bisa hadir di acara penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Kota Pekanbaru dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru, bahwa hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun dalam kondisi pandemi. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, rencana penandatanganan nota kesepahaman, nota kesepakatan ini, MOU ini sebetulnya sudah digagas dari akhir tahun. Hanya karena terkendala berbagai macam situasi dan juga kondisi, maka baru di Januari 2021 ini baru bisa terlaksana. Apa yang disampaikan oleh Pak Asisten 1 tadi itu sebenarnya sudah mewakili kami semua. Jadi itulah lingkup dari nota kesepakatan antara Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan pemerintah Kota Pekanbaru. Karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai aparat penegak hukum untuk kemudian memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum, sama opini hukum. Itu adalah bagian dari edukasi. Ya, kami juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi pemerintah daerah dari aspek penegakan hukum. Tujuannya apa? Untuk bisa memberikan pemahaman hukum dan terlebih lagi untuk pencegahan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kurang lebih 1 tahun 1 bulan, 1 tahun 3 bulan dari November 2019 bertugas di Pemkab Pekanbaru, telah bisa melihat potret kerjasama yang dibangun antara Pemko dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Ada beberapa pendampingan yang alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa juga yang kemudian belum bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Ada gugatan yang kemudian memang tidak bisa kita menangkan, terutama terkait dengan adanya pendampingan hukum lahan di SD Trisula atau apa namanya. Itu menjadi tanggung jawab kami. Jadi ya TK Trisula. Tapi apapun itu kita berupaya semaksimal mungkin. Contohnya juga di dalam proses pendampingan COVID, kita juga melakukan pendampingan ke Dinas Perindustrian, Dinas Sosial, BPBD, termasuk juga Dinas Perhubungan. Ya, Dinas Perhubungan juga ada kegiatan beberapa yang kita dampingi. Kesemuanya itu tujuannya adalah untuk kebaikan bersama. Kenapa? Jangan melulu tindakan hukum itu selalu dikedepankan. Ada kalanya pencegahan itu kita utamakan. Kenapa? Tidak mudah kemudian menciptakan pejabat-pejabat untuk duduk dalam posisinya, dan tidak mudah juga kemudian menanamkan kepercayaan kepada masyarakat. Jadi kami hadir itu untuk menyeimbangkan antara kepentingan kami sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan proses pencegahan. Jadi memberikan tindakan hukum sekaligus menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat itu sudah biasa. Tapi bagaimana caranya kita bisa mencegah dan masyarakat percaya? Jadi tidak adanya tindak pidana korupsi di satu daerah bukan dikaitkan dengan masalah kinerja dari aparat penegak hukumnya, melainkan adanya upaya pencegahan yang berhasil. Ini sebenarnya program dari pimpinan kami Bapak Jaksa Agung di 2020.
Jadi yang terbaik untuk masyarakat Kota Pekanbaru bukan melulu kemudian indikatornya semakin banyak perkara semakin bagus. Terbalik Pak mindsetnya. Tapi apapun itu, kita ini manusia. Ada kalanya kita juga salah, hilaf ya. Tapi tak salah juga kalau kemudian Bapak Ibu diskusi lah, sharing lah. Kami tidak merasa lebih dari Bapak Ibu, karena tugas dan tanggung jawab kami dari aspek penegakan hukum, tempatnya bertanya masalah hukum ke kami. Jadi sama, kalau kami mau tanya terkait masalah bagaimana caranya membangun kantor yang bagus, mungkin kami ke Pemko, kita minta pendapat ke Dinas PUPR. Jadi sama-sama, karena kita sama-sama aparat pemerintah. Bapak Wali, Bapak Sekda, Bapak Ibu semua, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ini sebetulnya metode pencegahan yang sudah dibangun oleh Kejaksaan Agung. Namanya Corruption Impact Assessment. Jadi Corruption Impact Assessment. Orang itu diberikan contoh korupsi-korupsi yang terjadi di wilayahnya supaya tahu, jangan sampai kita terjerumus. Jadi itu lebih mengena. Kenapa? Saya nggak perlu mencontohkan kejadian di Jawa, korupsi di mana, korupsi di mana. Kita contohkan aja korupsi yang terjadi di Pemko Pekanbaru. Itu akan lebih mengena. Kenapa? Secara emosional Bapak Ibu duduk di dalamnya. Itu tujuan daripada CIA itu adalah supaya orang punya ikatan emosional dengan kejadian yang terjadi di wilayahnya. Nah, itu tujuannya. Saya ingin kemudian ke depan mungkin bukan cuma hanya pendampingan hukum, bantuan hukum, opini hukum, kita juga ada penerangan hukum yang kemudian disampaikan oleh intelijen. Jadi nanti itu juga Bapak Ibu semua, yang lebih baik itu kita itu sharing, jadi saling berbagi supaya kita tidak buta terhadap proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang menyimpang, supaya kita tidak kemudian terjerumus. Karena banyak kejadian yang kemudian yang mungkin sederhana dipandangnya dari kacamata hukum, ternyata itu adalah salah satu perbuatan melawan hukum. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama dalam tugas pokok fungsinya masing-masing, tapi bersinergi dengan Kejaksaan Negeri untuk kemudian memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Pekanbaru, meningkatkan citra juga pemerintah Kota Pekanbaru, sekaligus mengedukasi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Wali Kota, Bapak Sekda, Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya atas nama pribadi dan juga Kepala Daerah Pelayan Kota Pekanbaru mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Andi sebagai Kejaksaan Negeri beserta semua staf, para kepala seksi yang tadi telah kita saksikan MOU untuk kesepakatan yang lebih dikukuhkan. Sebenarnya 4 kegiatan yang disampaikan oleh Pak Kajari tadi itu ini sudah berlangsung, mulai dari pendampingan pertama tadi pengacara negara, pendampingan hukum, opini, dan juga edukasi. Nah, ini dengan MOU tadi kita pertegas lagi ke depan. Tujuannya adalah tadi sebagaimana disampaikan beliau, tentunya kita dengan satu kata
menuju kepada tata kelola pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Good government, good governance. Inilah tujuannya, sehingga paradigma baru Bapak Kejagung kita yang disampaikan Pak Adi tadi, nilai dari paradigma di bawah hari ini bagaimana kita dapat menyelenggarakan pemerintah yang bersih dengan tata kelola pemerintah yang baik. Artinya salah satu untuk mengukur kinerja biar dari aparat hukum dan kita bukan berapa banyak yang jadi korban kan gitu Pak ya, tetapi bagaimana kita seminimal mungkin terjadinya penyelewengan, kelalaian dan tentunya menjadi korban bagi masyarakat, apalagi juga oleh para Bapak Ketua sekali lagi terima kasih atas apa yang telah Bapak lakukan, baik soal pengacara tadi, walaupun ada kita yang kalah satu, ya tidak apa-apa, tapi kita sudah berusaha dengan maksimal. Memang data-data kita yang kurang lebih tajam dari sebenarnya matanya kita dipakai yayasan, tetapi arsip di kita yang lemah, kayaknya kita juga. Terima kasih banyak, tidak apa-apa juga. Terus tugas pendampingan ini juga beliau banyak sekali memberikan kepada dinas-dinas kita, terutama PUPR, kemudian juga perhubungan, ya, kemudian banyak dinas yang berkaitan tentang penyelenggaraan proyek strategis, termasuk juga Perindak tadi, kemudian Perindak ini khusus lagi untuk KIP, ya, kawasan industri tenaga. Opini masih ada yang belum selesai satu Pak. Saya mohon nanti yang suka ramai presenter, ya saya kira sudah tuh, ya sudah. Ya mungkin harapan kami itu bisa cepat selesai. Ini berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional di era COVID ini. Bapak para kepala dinas, setelah kami tanda tangani tadi MOU, ini mesti ditindaklanjuti dengan PKS. Ya, pertama ini saya minta Perindak dengan KIP. Nah, menjadi terutama Pak Insyaallah berdiri. Nah, ini segera ya kerjasama PT SPP dengan Pak Kejari sebagai tindak lanjut dari kerjasama ini dalam pengamanan proyek strategis nasional. Kemarin kan sudah Pak, tetapi itu kan sudah dalam jangka waktu berapa kemarin? 3 bulan. Nah sekarang sudah diserahkan ke PT SPP. Pagi tadi saya dapat laporan ada lagi gangguan-gangguan dari orang kemarin juga. Sudah ganti pondok lagi dia. Jadi mungkin Pak Hedi Susanto, jadi nanti MOU dengan Kejaksaan Negeri, dengan TNI, dengan Polri. Karena lembaga TNI Polri, Jaksa ini ditunjuk oleh Bapak Presiden dan bahkan ketuanya Jaksa Agung, ya Pak. Pengamanan proyek strategis nasional. Kawasan industri tenaga ini termasuk dari salah satu kegiatan rencana aksi pemulihan ekonomi nasional PEN. Jadi rencana aksi PEN. Dan kan kita tentunya tidak mau program strategis nasional ini terganggu oleh oknum-oknum yang sesungguhnya tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi diganggu. Jadi nanti mungkin dinas teknisnya Pak Iwan dan SPP bagaimana menindaklanjuti. Kemudian berkaitan juga dengan ekonomi Pak.
yang beberapa waktu lalu kita diskusikan cukup dalam dan lebar, yaitu pengelolaan pasar. Kita ikut lagi nih, coba lagi nih. Pasar pagi di Kecamatan Tampang di Jalan Subrantas. Nah ini juga ada pungutan dari kelompok oknum lah, karena bukan pula organisasi, tapi itu milik kepada keluarga ya, dan sama sekali tidak punya dasar untuk mereka membuat. Jadi sehingga di dalam pasar itu ada 2 pungutan oleh pemerintah kota melalui UPTD yang telah kita tugaskan di sana dan oknum tadi, sehingga ini kan juga tidak baik terhadap pelayanan kepada pedagang. Ini sudah pasti membebani pedagang, dan lebih lagi ini kan pungutan liar yang mereka sebenarnya secara hukum tidak ada hak untuk berada di sana. Nah ini mungkin nanti Pak Imam bersama polisi, Bapak juga nanti MOU dengan polisi, supaya kita aset negara ini dan juga memberikan kenyamanan, ketenangan di dalam berdagang bagi masyarakat. Ini juga di era COVID ini, sekali lagi dalam pemulihan ekonomi nasional, ini juga harus kita berikan lebih baik. Nah, maka oleh sebab itu nanti tidak lanjut PKS ini paham MOU ini dengan PKS. Dengan MOU ini nanti ditindaklanjuti dengan PKS. Tidak ada lagi keraguan ya dalam melaksanakan kegiatan. Ya kan, ini bersalah hukum enggak? Ini jadi korban kita enggak? Nah, dengan kita mendapatkan bimbingan dari beliau ini dan timnya, tidak ada lagi keraguan, jadi pendampingan. Walaupun pada saat kami sebagai ketua Apeksi wilayah 1 dan Apeksi nasional beraudiensi dengan Pak Kajabung itu, kami juga menyampaikan kepada beliau kami butuh pendampingan. Maka kalau kebijakannya pendampingan sudah dihentikan ke-4 yang lalu, tetapi beliau katakan ke-4 itu cikal bakal dalam ide baru, ya. Nah, ide baru sudah ada. Tapi kalau bapak-bapak kepala daerah, bapak ibu kepala daerah, pak wali kota, bu wali kota ingin juga mendapatkan pendampingan khusus seperti ke-4, kami masih bersedia, kata Pak Kajabung. Tapi dengan syarat harus diminta, dengan harus mengajukan untuk kegiatan. Tapi jangan semua minta didampingi, katanya. Capek kami kan, banyak juga kerja kami, kata beliau. Jadi proyek-proyek strategis yang skalanya besar, nah itu mungkin kami masih sedia. Jadi jangan pengadaan ATK pun minta didampingi jaksa juga, apalagi kerjaan kami tidak bisa. Kita kira-kira kata Pak Kajabung memberikan arahan kepada kami waktu itu. Jadi sekali lagi, sebagai jaksa negara kita minta Pak Kajari dan staf nanti untuk mendampingi kita untuk pengamanan aset. Sekali lagi mengutamakan ini ke tim. Nanti komisarisnya bersama Pak Direktur tolong ditindaklanjuti ya, supaya kita tidak ada gangguan-gangguan. Gangguan kecil pun itu juga akan berarti dalam kita melaksanakan kegiatan ekonomi dalam pemulihan ekonomi akan membuat kita juga repot. Maka kita yakinkan bahwa tidak ada gangguan di dalam menjalankan rencana aksi pemulihan ekonomi nasional di Kota Pekanbaru, yaitu di kawasan industri Senayan. Tolong Pak Heri ditindaklanjuti ya, semua Pak kami. Kemudian sekali lagi juga OPD-OPD yang tadi yang berkaitan ini khusus untuk yang pendampingan sebagai pengacara negara ya, sebagai pengacara negara. Ini Pak Imam tadi ditindaklanjuti
Kemudian juga nanti kalau yang saya katakan itu jatuhnya apa? Pendampingan lah ya, opini. Pendapat hukum, oke. Nah, untuk pendapat hukum, jadi nanti seperti apa metode yang baik untuk kita bisa. Karena sekali lagi saya katakan, kalau tak dipungut tidak apa-apa, jelas tak masuk ke Pemko, ya kan? Masyarakat tak mengeluarkan, tidak masalah. Ini masalah masyarakat itu mengeluarkan, ya kan? Nah, kemudian besar lagi dari yang kita sudah tetapkan. Jadi sudah ada lihat, sudah besar itu angkanya juga tidak sesuai dengan dia itu. Jadi dua belakang dan dilakukan oleh oknum-oknum di masing-masing wilayah. Sekali lagi untuk edukasi hukum kepada Pak Camat, ya. Nanti polanya bagaimana Pak Camat masing-masing PKS atau melalui Sekda untuk kecamatan 15 kecamatan ini atau masing-masing. Nah, disatukan Pak ya. Kalau gitu nanti melalui Sekda. Khusus untuk camat program Kecamatan Sadar Hukum atau apa namanya yang lebih tepat silakan kepada Pak Kajari nanti disesuaikan dengan nomenklatur yang ada di Kejaksaan Agung. Intinya edukasi hukum kepada masyarakat harus kita berikan. Jadi bagaimana kita agar tidak terjadi pelanggaran atau meminimalisir pelanggaran-pelanggaran, terutama yang berkaitan tadi dengan korupsi dan dalam berbagai macam bentuk. Ini tentunya dengan penyadaran hukum. Maka mulai dari kelompok masyarakat, makanya tadi itu dari kecamatan, kemudian pada generasi muda kita melalui sekolah, jadi dari dinas pendidikan nanti. Nah, kemudian juga ada satu hal lagi Pak, ini kepada organisasi saya kira. Isnaker tadi Pak Jamal, ini juga perlu, kan ada yang meresahkan masyarakat, misalkan serikat buruh itu mengklaim wilayah Pak, ini wilayah kami. Masyarakat beli peralatan lebar saja, beli satu lemari saja dari toko turun ke rumahnya. Nah, nanti kelompok buruh tadi minta dikatakan mana, nggak kerja pun tidak, karena dia klaim ini wilayah kami lah di sini yang menjadi serikat buruhnya. Maka sejak ada kegiatan yang begitu masih setor kami, nggak kerja enggak. Nah, ini mungkin juga itu juga salah satu bagaimana kita juga nanti memberikan penyuluhan kepada organisasi-organisasi yang menyediakan jasa. Ini Pak Jamal ya. Kemudian juga nanti agar tidak banyak demo-demo untuk para tenaga kerja. Kan ini kenapa mereka demo? Karena tadi itu tidak ngerti hukum. Kita akan memasuki Kota Pekanbaru menjadi kota industri. Maka akan ke depan volume persoalan sosial ketenaga kerjaan ini akan semakin besar. Maka oleh sebab itu dinas teknis di tutorial oleh Pak Kajari beserta seluruh staf yang ditugaskan nanti, sehingga kita sudah mempersiapkan kepada masyarakat kita menjadi masyarakat sadar hukum, sehingga kota ini benar-benar menjadi kota madani, kota yang cerdas dengan masyarakat yang berkualitas, smart city madani. Terima kasih Pak Kajari beserta seluruh pejabat kejaksaan dan juga saudara-saudara, para asisten, para staf ahli, para kepala dinas, dan juga Bapak Ibu Camat dan juga Lurah. Dan sekali lagi saya minta setelah ini mesti ada aksi ya, ditindaklanjuti dengan PKS, sehingga tidak hanya kami bikin berdua terus tidur disimpan, tak begitu. Sekali lagi, itu apa tujuannya? Pemerintahan yang cerdas, ya, pemerintahan yang bersih, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat kita wujudkan di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di tengah-tengah pandemi COVID.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.